kasih Naura. Itu ya. Nah, iya. Maaf ya lepas baru bangun. Bedanya acting sama stand up tadi ya. Mungkin Faisal bisa sih jawab. Oke. Kalau gitu kita dengar jawaban dari Bang Faisal terlebih dahulu. Asik sih. bedanya yang beda karena kalau yang acting kan dialog antara dua orang, Ya. pembicaranya dua arah, kalau stand up kan satu arah. Nah, itu menurut sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan Saya saya. lebih bisa menjelaskan fisiologika kayaknya. Oke, Firza Logika, silakan. Kalau aku sih anak sependapat dengan Rizky ya. Seperti apa kata-kata Rizky tadi. Perkara mudah. Ya, tapi menurut gua, nah ini pengalaman pertama kali gua untuk bermain peran sangat lumayan panjang gitu. Apa yang membedakan adalah kalau di stand up gua tuh udah mempersiapkan diri dan gua tuh tahu rasa dari materi gua tuh apa gitu. Jadi gua kayaknya jauh lebih tahu gua harus berakting seperti apa. Nah kalau ini kan gua memperankan orang lain tuh. Nah jadi ada banyak hal yang gue mencoba mengeksplor, belajar lagi gitu, kayaknya masih belum ada apa-apanya gitu, masih jelek banget sih kayaknya. Tapi kalau dibandingin lebih susah mana sih stand up sama acting, teman-teman? Lebih susah masuk dokter aku. Oh, ke dokter lah. Ya nggak ada di pilihannya itu. Nggak ada itu. Kan acting sama stand up. Lebih susah acting sih. Oke, lebih susah acting Saya acting. menurut Bang Firza. Oh, misalnya mungkin Bang Faisal lebih Sama. susah. Lebih bisa acting. Lebih susah Kita acting. baru belajar. Karena baru ya, nggak apa-apa. Oke, kalau Bang Rizky? Mudah dua-duanya. Enggak. Lebih susah acting lah. Lebih susah Karena udah acting. biasa stand up kan. Asik. 13 tahun aku stand up. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk acting lagi, mau dong ya mencoba atau nggak mau? Tapi setelah dijalanin sih kayaknya jalan saya di aktor sih. Udah langsung tahu passionnya ya, passion gitu ya. 20 tahun lagi ada rezeki lagi gitu kayak. Oke, kita tunggu ya. Selevel itulah insyaallah. Oke. Oke, kita tanya nih ke Kak Andrea Parmesti deh. Sekarang iya sama-sama ngasih mic jatuh dari kanan kiri. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, Kak Andrea, ini kan Kak Andrea ini sebenarnya backgroundnya ini kan sebagai presenter, model dan juga podcaster ya. Dan juga memang udah beberapa kali ini untuk syuting komersial konten. Nah, untuk series Sabtu Mencari Bakat sendiri ini ada nggak sih pengalaman yang berbeda syuting bersama dengan para komika di sini? Beda banget sih karena dari pertama kali datang ini udah ngelawak terus, jadi agak jiper sebenarnya. Karena pertama kali dapat project ini pun aku biasa selalu cerita sama orang tuaku, terus kayak ayahku memang nonton Suci, terus begitu aku ngomong kayak iya aku bakal syuting sama anak-anak Suci, wah dia excited banget. Tapi muncullah pertanyaan kedua, kamu kan nggak lucu. Ya benar juga sih, tapi kan nggak harus selalu melucu gitu kan ternyata nih ceritanya. Dan kalau ditanya beda atau enggak, beda banget. Beda banget ya. Beda banget sih. Tapi senang sih karena ternyata justru dengan kelucuan-kelucuan itu jadi lebih gampang cair, lebih gampang deket gitu, nggak terasa kayak baru kenal. Saling nimpal-nimpalin terus. Berarti enjoy ya untuk selama proses kemarin Enjoy ya. banget. Tapi mungkin dari papanya Kak Andrea sempat ada pesan nggak, hati-hati sama anak Suci gitu. Saya bapaknya Andre. Oh ya, sudah hadir ternyata bersama kita papa dari Kak Andrea. Jangan deket-deket sama Faisal anakku. Tapi untuk kesempatan lainnya mungkin Kak Andrea untuk syuting lagi bersama dengan para Suci, komika dari Suci, yes or no? Yes, of course. Of course. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan proses produksinya. Mas Thomas, boleh dong dijelasin untuk proses produksinya itu seperti apa sih perjalanannya? Gimana ya, proses produksi sebenarnya tergolong cepat ya. Kita tuh total syuting sebenarnya 2 hari lah. Mungkin lamanya di production-nya itu ya memang tadi susah ngumpulin ya, kita workshop reading segala macam itu yang lamanya, tapi produksi kita 2 hari sebenarnya bisa diselesaikan lah. Nah, cuma yang seru mungkin adalah karena teman-teman komika semua gitu.
Dan kalau kita lihat tadi, beneran actingnya tuh udah natural aja. Satu, pembekalannya udah banyak di Suci. Kedua, mereka tuh improve-nya bagus. Kita bisa bilang ya, sebagai yang ikutan di belakang layarnya juga, ya Firza, ini semua ini. Rizky segala macam itu improve-nya oke banget. Bahkan Ronald tuh nanti muncul satu scene. Jadi satpam tapi agak satpam kekar tapi agak mendayu-dayu sedikit gitu. Oke. Nah itu aja lucu banget menurut kita gitu. Tapi itu nanti baru lagi episode 2 atau 3 lah. Jadi mereka benar-benar menurut gue sih ya itu bisa jadi orang yang luar biasa nantinya. Bagus banget. IQ komedinya oke. Oke, tapi in total itu sebenarnya episode tuh ada berapa sih, Mas Thomas? Boleh di-spill nggak sih? Total kita udah jalan 5 episode. 5 episode? Jadi sebenarnya bapaknya udah ketemu tuh di episode kelima. Oke, udah di-spill tuh ya, episode kelima udah ketemu. Tapi nanti mungkin akan ada spin off-nya lagi tuh, kayak misalnya Faisal ternyata nyari bapaknya juga, nyari cinta, atau Ronald nyari apa, Rizky nyari apa lagi gitu. Kita lihat nanti ya, kita lihat sih 5 episode ini harusnya udah bisa jadi satu storyline yang utuh lah. Oke, kalau gitu kita tunggu untuk full episodenya nanti.